صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي فضل على بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والأجم وآله وأصحابه يا نبي العلوم والحكم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kegiatan rutinitas kita, kegiatan muzakarah kita, insyaallah. Khusus malam ini kita akan membahas tentang nikmatnya bermimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi di antara nikmat yang di antara luar biasanya nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua itu kemarin sudah kita jelaskan. Di antaranya tidak ada nikmat senikmat apapun di muka bumi ini kecuali nikmat bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu ada nikmat setelah nikmat itu yang paling nikmat, yaitu di antaranya adalah nikmat yang begitu abadi ketika berjumpa sekalipun di dalam mimpi. Itu nyata kalau kita bermimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Coba kita bayangkan berdait kance sesuatu orang yang kita kagumi, yang kita sayangi dalam mimpi saja, bagaimana dengan toa orang tua kita bermimpi dengan orang tua kita malam itu, bisa jadi kangen. Contoh tadi 2 malam yang lalu mencoba sedang istiqomah untuk setiap mau tidur, alhamdulillah kita wudu, kemudian baca surah Al-Nur, kemudian ngaji sejenak, baru tidur. Maka ada sesuatu yang beda nanti di dalam mimpi itu. Bisa jadi itu bisyarah, bisa jadi itu bisyarah yang akan terjadi besoknya. Contoh hari Senin, hari Selasa, tanggal 1, saya bermimpi yang kayaknya mimpi ini akan terjadi gitu. Saya bermimpi dengan abang Anda, Tuan Guru Haji Fauzi Wardi. Tapi saya tidak berani mentakwilkan apa arti mimpi itu. Tapi kayaknya mimpi ini akan terrealisasi, akan terjadi. Ternyata betul, paginya Abah datang pada saat itu untuk memberikan sesuatu pada hari Selasa itu, Masya Allah. Oleh sebab itu apalagi bermimpi dengan baginda Rasulullah SAW. Apalagi bermimpi dengan orang yang kita kagumi, kita sayangi, Masya Allah. Cinta enggak? Saya enggak sama baginda Rasulullah. Saya, tapi sayangnya hanya di mulut. Ada yang sudah istiqomah ini di antara kalian paling tidak selawat 1000 kali satu hari. Ada yang sudah istiqomah? Nah, insya Allah Ustaz Salim, alhamdulillah. Yang mana? Ada yang sudah istiqomah? Bukan dijawab dengan senyum. Jawab, alhamdulillah sudah. Ada yang sudah? Tidak ada, Masya Allah. Kenapa? Sekalipun tidak sholat, kalau wirid itu boleh. Yang tidak boleh itu sholat. Yang tidak boleh itu pegang Al-Quran atau baca Al-Quran. Kalau wirid itu boleh. Boleh. Oleh sebab itu mendawamkan sesuatu itu insya Allah akan terjadi sesuatu yang sangat luar biasa pada diri kita nanti, insya Allah. Jadi malam ini insya Allah kita akan kupas membahas tentang nikmatnya abadi ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Di sini digambarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apa kata beliau? Marwa'ani fin naumi faqad ra'ani. Itu sabda Rasulullah, bukan saya ini. Saya ulang,
marra'ani fin naumi faqad ra'ani. Masya Allah. Jadi barang siapa yang melihatku di dalam tidurnya atau di dalam mimpinya, faqad ra'ani, maka sungguh qada. Ayo, qada di mana apa di sini? Di mana apa? Qad yang masuk pada fi'il madhi berarti berapa? Dua. Pertama berarti tahqiq. Qad di mana kedua? Takrib. Di sini masuk pada ro'a. Ro'a itu fi'lun madhi. Maka faqad ra'ani, maka diartikan apa? Maka sesungguhnya dia sedang melihat saya, itu nyata. Pakai qad. Artinya kalau sudah qad itu sesungguhnya, betul-betul itu terjadi. Jadi oleh sebab itu faqad ra'ani, Rasulullah SAW, sungguh dia sudah melihat saya. Sekalipun dalam mimpi. Dan mimpi itu ingat, tidak mesti dia siang hari, tidak mesti malam hari, entah itu siang, entah itu pagi, entah sore, itu adalah faqad ra'ani. Maka sesungguhnya kita sedang melihat baginda Rasulullah SAW. Masya Allah. Kita akan jelaskan ini bagaimana kehebatan kedahsyatan orang-orang yang bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW dalam mimpi. فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِشَيْطَانٍ أَنْ يَتَمَثَّلَ فِي صُورَتِي. Sesungguhnya yang namanya syaitan itu, maka dia benar-benar telah melihatku, katanya sabda Rasulullah tadi. Karena sesungguhnya syaitan tidak mungkin dapat menyerupai fi surati, mustahil, tidak akan bisa menyerupai bentuk rupa wajah daripada baginda Rasulullah SAW. Jadi oleh sebab itu kita dengan cara memperbanyak sholawat, dengan cara memperbanyak mahabbah kita, rasa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, itu insya Allah akan mendatangkan kecintaan yang membuat kita nanti akan berjumpa dengan beliau. Masya Allah. Kira-kira ada yang mau berjumpa dengan Rasulullah? Saya yakin semuanya mau. Jangankan baginda Rasulullah, orang yang kita kagumi, orang yang kita cintai, orang yang kita luar biasa dalam hati kita, ana uhibbuka fillah misalkan, Masya Allah, sampai-sampai kita pingin hadir dalam kehidupan nyata, bahkan dalam mimpi. Masya Allah, itu orang yang kita cintai. Misal, kalau kayak kalian, orang tua pisah, tidak pernah ketemu, tapi dalam mimpi saja, Masya Allah, luar biasa kangen. Apalagi masa-masa muda seperti ini, misal ada sesuatu kalian atau orang tempatnya kalian kabur, hadir dalam mimpi kalian, dan mimpi itu indah, Masya Allah, sampai siang paginya baper, bahkan bisa jadi nyesel sama rulen. Betul nanti? Kini terbang astagfirullah, lihat dalam balik. Masya Allah. Itu orang yang kita kagumi bagaimana dengan baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salah buat sekian berarti Rasulullah SAW. Jadi berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW itu adalah satu tanda bagi dia untuk dapat berjumpa dalam keadaan baru. Berdasarkan sabda Rasulullah, ternyata Rasulullah itu bisa hadir sekalipun tidak lewat mimpi. Pernah ada satu kisah di suatu negara, perayaan maulidnya ini pernah, kalau nggak salah kisahkan ini. Khusus perayaan maulidnya, kelahiran baginda Rasulullah SAW itu dengan cara yang unik. Mereka semuanya berjajar di suatu lapangan luas, dan bawa laras panjang, membahas ini penuh bedil. Itu untuk khusus merayakan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Dia di Mimah Jeruk berderet, banyak semua orang, dihitung nanti 1, 2, 3, baru dibunyikan. Tapi satu ketika sedang merayakan hari lahirnya baginda Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Salah satu seorang yang bawa senapan panjang itu, dia macet
atau tidak bisa dikeluarkan pelurunya. Akhirnya dia pegang. Setelah dia pegang, dia coba latu ataupun pemegangnya untuk mengeluarkan pelurunya itu dia pegang. Akhirnya secara tidak langsung, secara tidak sengaja pelurunya keluar, yang akhirnya nyasar pelurunya kena salah satu anak, hampir otaknya tembus, bercucuran dengan darah. Coba bayangkan berbiru. Tahu bayangkan? Orang itu bukan orang agama Islam. Masya Allah. Akhirnya diketahui orang tua ini, orang panik semuanya. Setelah panik, apa yang terjadi? Masya Allah, anak ini dibawa langsung ke rumah sakit terdekat. Setelah dibawa, kayaknya tidak bisa ditangani. Jalan keluarnya harus cari rumah sakit yang paten, rumah sakit yang mewah, rumah sakit yang fasilitasnya wow. Akhirnya dibawa ke rumah sakit yang paling luar biasa fasilitasnya. Dia terjauh. Setelah itu dirawat, tidak bisa. Kata dokter apa? Panggil orang tuanya, karena ini bisa jadi kita tidak akan temukan lagi nyawanya, akan mati, divonis mati. Tapi orang yang merasa pada saat itu merasa dirinya bersalah, Masya Allah, dia bawa ke rumah sakit yang paling mewah lagi. Karena sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya, karena peluru itu menembus otak anak tadi. Akhirnya dibawa. Masya Allah, setelah dibawa, ditangani, sama angkat tangan dokternya, tim medisnya angkat tangan. Kayaknya tidak akan bisa apa. Setelah itu akan terjadi, Masya Allah, mana keluarganya? Sudah datang. Keluarganya, ibunya, biasa kalau seorang ibu-ibu itu marah, gimana caranya? Kalau ibu-ibu itu marah kan tidak bisa jaga omongan. Mending jaga omongan saja. Kalau kiri kanan silat la ilaha illallah. Yang dimarahi itu siapa? Bukan hanya dia marah sama orang yang pegang senapan tadi, dia memarahi Rasulullah SAW. Apa ini? Taruhlah dengan bahasa yang kasar, atau mata, kode, macam tersebut. Gara-gara engkau, wahai Muhammad, anak, gara-gara perayaan hari kelahiran wahai Muhammad, anak kematian. Pokok semua unek-unek yang ada dalam otak, dalam pikiran, semua dikeluarkan untuk supaya dia merasa lega. Orang tua ini lampiaskan semua amarahnya. Ternyata apa yang terjadi? Masya Allah, di tengah kemarahan peluapan itu dipanggil sama dokter. Semua tim medis keluar, tim dokternya keluar, orang yang membawanya keluar. Apa yang terjadi? Masya Allah. Ini bukti bahwa Rasulullah itu bukan hanya kita bisa berjumpa melalui mimpi, tapi secara nyata juga bisa. Setelah itu apa yang terjadi? Masya Allah, semua tim medis, dokter, keluarga keluar. Datang seorang yang bercahaya luar biasa sama anak tadi. Datang luar biasa. Setelah datang, akhirnya diobati, tinggal dipegang namanya kepalanya, hilang seketika bekas tembakannya. Ini kisah nyata loh. Masya Allah, hilang seketika itu. Akhirnya pas mau masuk lagi tim medis keluarga dengan orang yang bikin kena tembakan tadi itu masuk. Stop. Kata anak itu, jangan tutup pintunya, jangan tutup pintunya. Itu katanya. Kenapa? Dilihat Rasulullah mau keluar, terkejut orang. Dalam keadaan sehat, bisa berbicara, sudah tidak seperti yang tadi lagi. Kenapa Anda mengatakan, wahai anak, kenapa mengatakan seperti itu? Ternyata dia melihat, hanya dia yang bisa melihat. Dan Masya Allah, dengan syarat sebab itulah semua sanak keluarga daripada anak itu yang tadinya menghina, mencaci, memaki, masuk menjadi seorang mu'alaf, masuk agama Islam. Masya Allah.
Itu agama Islam. Masa tidak akan membaca salat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu yusallu tas Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Innallaha wa malaikatuhu, para malaikat itu, Allah dengan para malaikat itu berselawat kepada baginda Rasulullah, apalagi kita selaku umatnya. Salawat itu bukan untuk Rasulullah, bukan untuk mengagungkan Rasulullah, akan tetapi untuk kembalinya kepada kita. Oleh sebab itu ini momen istimewa. Malam ini pembahasannya begitu luar biasa mendalam. Jangan sampai kita hanya mendengar. Jadi dengar, pahami, dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa apa ya? Bahasa keren, bahasa boga, karena menjawab. See, thinking, understanding, speed action. Jadi ini kalau lebih kena bahasa boga ini menjawab. See, thinking, understanding, speed action. Jadi seeing, perhatikan, dengarkan, thinking, paham, understanding, kemudian kita keluar pahami dalam otak kita, speed action, kita kerjakan. Bukan hanya kita dengar kemudian kita pahami, tidak kerjakan, itu tidak ada. Jadi tidak akan bisa bermanfaat ilmu seperti itu. Oleh sebab itu kita malam ini kita akan bahas kupas tuntas tentang bagaimana kelebihan, keutamaan, fadilah dan yang lainnya untuk kalau kita berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis lain, beliau mengatakan, "Marwa'ani fil manam." Barang siapa yang melihat saya di dalam tidurnya, dalam mimpinya, fasayarani fil baqazah. Sesungguhnya maka dia akan melihatku dalam keadaan bangun pula. Orang yang pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW dalam tidurnya, dalam mimpinya, suatu saat, suatu hari akan berjumpa dengan Rasulullah secara nyata. Masya Allah. Undek berani, undek melek. Masya Allah. Kalau nggak salah nanti akan ada datang hadis, pembahasan hadis tentang ketika kita sudah berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW, maka sungguh orang itu jaminan orang yang sudah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah itu adalah surga. Insya Allah kedatangannya. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Abu Nu'aym dan Ad-Dailami dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Mar'ani fil manam." Barang siapa yang melihat saya dalam mimpinya, dalam tidurnya, faqad ra'ani fa inna ura fi kulli suratin. Benar dia telah melihatku, karena sesungguhnya aku dapat terlihat dalam berbagai bentuk atau rupa. Masya Allah. Dan itu tidak bisa diserupai oleh syaitan, jin dan sejenisnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Mar'ani fil manam fa innahu la yadkhulun nar." Nah, ini yang saya sebut tadi. La yadkhulun nar. Mar'ani fil manam la yadkhulun nar. Orang yang berjumpa, melihat saya dalam mimpinya, la yadkhulun nar, maka dia tidak akan masuk. La yadkhulun nar, maka dia tidak akan masuk ke dalam api neraka. Jelas dalam akhirat itu ada dua. Ada neraka, ada surga. Berarti jelas tempat kita adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nikmat surga?
Hai kan cuma beranak di dalam surga, insya Allah akan kabulkan. Dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin 'ala an yakhluqa mithlahu bala wa huwal khallaqul 'alim." Baru ayat itu dilanjutkan, "Idza ma arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Artinya apa? Awalaysa alladhi khalaqas samawati. Kita mengirain umat orang-orang dulu tidak mengira bahwa Allah itu mampu menciptakan orang yang serupa orang yang di dunia itu dengan orang yang di akhirat kelak. Allah mampu menciptakan orang yang serupa di dunia itu kembali besok di akhirat kelak. Untuk mereka dimintakan pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu, masya Allah, nikmat surga itu tiada bandingnya, luar biasa. Dan mudah-mudahan kita istiqomah. Nah ini pertama kontak dengan kontak mau ilmu, dengar, pahami, laksanakan. Baca salat sebanyak-banyaknya, baca istighfar sebanyak-banyaknya, dengan niat bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah seorang bertanya kepada seorang wali, apa bahasa yang berketuhan? Apakah terdapat nikmat yang lebih besar dari kenikmatan surga? Ini berketuhan seseorang ini. Apakah ada nikmat yang terbesar, yang paling besar daripada nikmat surga? Apa jawabnya? Maka beliau pun menjawab, apakah terdapat nikmat yang lebih besar daripada surga? Maka beliau menjawab apa? Benar, yaitu nikmat yang lebih besar, yang lebih hebat, yang lebih dahsyat daripada surga itu berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam keadaan bangun, dalam keadaan berjumpa langsung dengan baginda Rasulullah. Masya Allah. Nenek yang kecil Rasulullah kancing kemilik doang, masya Allah, sebulan di bedai, makan bedai, masya Allah. Dintau terbayangkan, dintau tergambarkan bagaimana rasa kangen dan rindu itu. Apalagi dengan baginda Rasulullah, dulu beliau kita dengarkan, bahkan sejak akhir kita sudah didengung-dengungkan nama beliau. Tak pernah ketemu dengan baginda Rasulullah. Jangankan Rasulullah, nah ini berderet, berfoto, berselfie, kancil, bupati, bangga deh, bangga. Contoh saya, pernah dulu dapat juara 1 pawai. Kebetulan yang jadi koordinator lombanya pada saat itu di kampung saya itu saya. Nah, yang ngambil hadiah itu saya. Sampai sekarang saya simpan fotonya. Mana HP saya? Oh, sedang dipakai. Astagfirullahaladzim. Ada tersimpan sampai sekarang itu tahun 2000 berapa itu? Sambil pegang piala berfoto dengan bupati. Sampai sekarang tersimpan itu. Kenapa? Ada rasa bangga. Sampai saking bangganya tadi lupa HP sedang dipakai rekam. Masya Allah, luar biasa. Nah, jangankan bupati, misalkan Nadi Jokowi, misal sekalipun memberi Jokowi, tapi insya Allah tidak ada yang benci pemimpin. Seandainya kalian benci, lalu ketika ketemu dengan beliau, pasti milih Bopo Kanjeng dulu. Belum jadi presiden ya, tamu kemarin kita datang siapa? Bapak Anies Baswedan. Bagaimana ibu-ibu? Bukan ibu-ibu, kalian juga yang barat, masya Allah. Semuanya ingin berfoto dengan Anies Baswedan. Saya pun pada saat itu tidak bisa foto, kalah sama ibu-ibu. Masya Allah. Bagaimana dengan baginda Rasulullah SAW? Nah, contoh apa? Nenek orang-orang besar
Ketika berfoto kayak kemarin acara kita di mana Kutu itu di satu-satu, makanya saya dapat fotonya satu-satu kan, yang lurus saja tadi itu supaya ada kenangan dan itu ada kebanggaan bagi kita. Apalagi bareng ganjil baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat Rasulullah bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Saya ulang, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang mereka cintai. Misal dia mencintai seseorang, mengagumi seseorang di dunia karena Allah. Bahkan salah satu hadis Rasulullah SAW ini hadis masyhur. Hadis ini menjelaskan 7 golongan orang yang akan dapat naungan di besok di padang mahsyar di akhirat itu. Di antara salah satunya 7 golongan itu siapa? Orang yang mencintai, saling mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. Itulah orang-orang yang akan mendapat naungan. Tapi ingat, dia semata-mata karena Allah. Saling mengingatkan, saling berbagi, saling termotivasi untuk melakukan satu perbuatan amal baik di hadapan Allah. Maka insya Allah orang itu akan mendapat naungan di akhirat kelak. Kalau sudah dapat naungan, tempatnya di mana? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali, al-mar'u ma'a man ahabba. Jadi seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Kita cinta sama baginda Rasulullah, insya Allah kita akan bersama baginda Rasulullah. Contoh yang digambarkan dalam hadis tadi 7 golongan itu begini maksudnya. Misal kita mencintai seseorang karena Allah, kita saling menasihati dalam kebaikan, melakukan suatu perbuatan dosa apapun. Misalnya saling melirik, saling lihat, itu pun takut sama Allah. Apalagi saling pegang. Nauzubillah min dzalik. Takut karena Allah, saling mengingatkan untuk ayo kita berbagi, ayo kita puasa, ayo kita salawat, ayo kita istighfar, ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka inilah orang-orang yang disebut dengan orang yang dapat golongan 7 golongan tadi, yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling mengingatkan dalam satu kebaikan. Nah, oleh sebab itu kita tidak rugi mengamalkan salawat. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu beliau berkata, "Idza ashkala 'alayya al-hadits," jika ada ragu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahwa sahih atau ghairu sahih, apakah sahih atau tidak, ahadhu minan nabi, ya Pak, maka aku langsung tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saya ketika beliau terjaga. Nah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, ternyata ketika beliau bingung apakah ini hadis sahih atau dhaif, maka beliau nanti ketika secara terjaga bertemu dengan baginda Rasul, langsung tanya Rasulullah. Masya Allah, ke depan kepada misal perhatian itu langsung berat ke guru, ibu ketua, kayak Sasari tadi malam bertanya, Ustaz, bahasa Sasari itu biasa sambil pijat. Apa bahasa itu kata Sasari? Arab, beasiswa atau tipu. Dalam hati saya, wallahu a'lam bissawab, agak kecewa dengan pertanyaan itu sebenarnya. Nah, ini sekarang saya utarakan ini. Agak kecewa, kenapa harus mengharapkan dunia? Dunia ini tidak ada artinya. Carilah orang yang membuat kita menuju akhirat, itu loh yang paling baik. Ingat lema, satu saat ketika kalian menemukan seseorang dan ketika seseorang itu mengarahkan kalian ke keburukan, ke dunia, maka jangan takut untuk pernah meninggalkan. Apalagi kalian ditinggalkan oleh orang seperti itu, biarkan, move on. Tidak usah takut kehilangan orang-orang seperti itu. Tapi takutlah kehilangan ketika orang itu mengarahkan ke kita untuk ke akhirat, mengarahkan kita dekat kepada Allah itu. Baru kita takut ketika akan ditinggalkan oleh orang-orang seperti itu.
Nah saya tertawa dalam hati saya, satu tertawa, dua jengkel sama saya tadi malam. Makan harapan beasiswa, saya bilang. Kalau Allah memudahkan sesuatu itu tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Tidak ada istilah dalam agama itu untuk. Tapi bagus kalau keluar negeri beasiswa itu bagus, kayak Sosomat itu bagus. Cuma kalau di sini itu tidak ada sesuatu yang apa namanya beasiswanya full itu jalan. Makanya langsung saya carikan universitas di Anjani yang ini gratis hanya 45 orang. Saya bilang 45 orang kuotanya, itu pun yang punya kartu Indonesia Pintar. Lalu seandainya nggak dapat ini, bismillah, Allah yang tanggung rezeki kita untuk menuntut ilmu. Jangan khawatir, ingat itu. Ya kalau keluar negeri boleh, kalau umrah banyak beasiswa. Cuma sampai saya bilang seperti ini, dan tidak ada memang seperti itu. Aku sengaja, sekarang saya tawarkan, saya kasih dunia dengan isinya. Aku biasa ambil di akhirat sesaat mungkin. Aku dinara kalau satu dunia sisinya lain mengabadi dinara angkat seandai dan ini memberikan. Tidak ilaha illallah. Dan ingat, tidak bisa kita bandingkan akhirat itu dengan dunia. Contoh, satu hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Mau itu korban. Lebih baik kita menderita dunia, tapi di akhirat itu kita senang. Itu luar biasa. Oleh sebab itu, kalau cinta dunia itu jangan pernah takut kehilangan. Tapi cinta akhirat itu, maka takutlah kehilangan. Ingat dosa saya. Dan takut, bismillah, kalau urusan akhirat bismillah, jangan takut. Allah itu akan mudahkan. Nah, ini kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Apa sih amalan supaya cepat kita berjumpa dengan baginda Rasulullah? Nah, ini penting ini supaya kita bisa berjumpa. Nah, lagu Nabi setelah saya kasih tahu, bukan hanya didengar, bukan hanya dipahami, tapi kerjakan. Kita dilarang menceritakan sesuatu dengan tujuan ria, itu tidak boleh. Tapi ada kalanya cerita itu boleh, menceritakan sesuatu itu untuk nikmat sebagai orang mau termotivasi itu boleh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu dalil aku boleh menceritakan sesuatu nikmat Allah dengan tujuan untuk orang itu mau mengikuti perbuatan apa yang kita kerjakan. Nah, oleh sebab itu di antara amalan-amalan ini banyak ini amalannya supaya kita bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan kita bahas? Insya Allah kita akan bahas di episode selanjutnya.